Hai semuanya, oke kita akan melanjutkan cerita pendakian di Gunung Sumbing, cerita horor di pendakian Gunung Sumbing. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah untuk ikuti terus channel ini, dan jangan lupa untuk tonton sampai akhir video ini. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Jadi pas jam 4 ya, jam setengah 4. Iya, jam setengah 4. Jam setengah 4 kita mulai mendaki dari area camp pos 3 sampai pos 4. Di pos 4 itu posisi 7 orang ya. 7 orang sampai sana, kalau nggak salah tuh pos sekitar jam 4 kalau nggak salah. Terus lanjut akhirnya di pos 4 itu kan ada kayak semacam area tanah luas sedikit lah. Nah itu biasanya buat camp, emang di situ sebenarnya buat camp. Nah terus di situ kami kami berenam itu istirahat. Kenapa kok berenam? Karena yang sebelumnya kan ada 7. Nah Mas Cumet ini pas di waktu ondo itu memutuskan untuk kembali ke camp. Ya Iya, dengan alasannya dengan alasan apa sih, lupa. udah kehabisan tenaga sih pas itu. Ya Mungkin lelah juga pas itu. ya nggak tahu. Nah terus berarti posisi kan 6 orang ya di situ, di pos 4 area camp. Terus kami sholat subuh kan udah ada mentari sudah. Pas itu tuh pas sholat subuh kita jam 5-an ya, Lin? Jam 5-an. Nah, mentari udah, sunrise udah kelihatan banget. Iya, udah pas bagus-bagus ya. Kan sebenarnya kan kita foto dulu langsung baru sholat. Nah selama kita mendaki sampai puncak ini sebenarnya nggak ada janggalan, nggak apa-apa ya, maksudnya nggak ada hal yang aneh kan. Ya ada, pasti aib doang pas itu. Ya aib kan cuma masalah teknis ya, Ya, kalau di waktu ondo itu kan agak hampir jatuh kan, masalah teknis. tapi aman sih. Terus sampai situ. Nah setelah sampai puncak ini, di puncak sekitar jam 10.45. Punya hampir jam 11 itu. Cuman nggak jam 11, belum jelas. Kita foto ya, video-video, sempat istirahat bentar. Terus tapi sebenarnya kita di atas juga nggak maksimal sih. Sebenarnya kan kita sebelumnya pas kita summit kan bawa carrier 2. Iya. Nah itu sing isi masakan sama mantol-mantol itu ditinggal ya di sabana. Ditinggal yang samping batu-batuan itu kita sembunyiin di sabana. Jadi biar nggak berat. Habis foto di puncak, terus kita jam berapa itu? Jam 11 lebih lah. Bentar, kisaran berapa menit doang sih sebenarnya di puncak kita. Ya nggak sampai setengah jam. Bener-bener nggak menikmati puncak sama sekali. Cuma foto-foto doang, lihat pemandang we. Soalnya misalnya kita ngopi-ngopi tuh bawah nih berat banget. Soalnya udah mendung juga sih. Terus itu juga cuacanya nggak mendukung, aduh ya. Terus kan kita bisa lihat tuh gunung-gunung. Nah paling dekat kan Gunung Sindoro ya. Gunung Sindoro tuh lama-lama kok awannya udah menghitam. Udah menghitam. Terus kami berenam itu memutuskan untuk ayo ini turun sekarang. Ini naik hujan enggak marahi bikin capek lah, bikin ya kesel lah, udah kesel hujanan kan yo gak enak. Terus kita lanjut jam 11-an lebih kalau nggak salah, lanjut turun. Nah pas kita turun belum lama dari puncak ya, itu ketemu sama satu rombongan, 4 orang tuh cowok semua. Itu kayaknya rombongan terakhir yang naik ya, ada lagi nanti. Ya terus kita jalan turun. Nah kita di sabana pas ke istirahat pertama itu sekalian ngambil carrier sama 2 carrier itu yang diumpetin. Kita istirahat lagi nggak sih? Enggak,
langsung dari puncak langsung itu ya, langsung balik ke situ. aku Nopal sama Aib tuh lari ya. Yang Tapi pas kita turun tuh kita jadi berpencar. Berpencar. Kamu sama Aib duluan. Terus aku sendiri. Terus sisanya berarti 3. Nah, itu yang 3 tuh paling terakhir. Jadi nah, terus kita lanjut sampai di pos istirahat Sabana pertama. Yang istirahat kami sampai Sabana pertama itu. Kami di sana pertamanya tuh kan Aib sama aku tidur sebentar tuh. Oh, di pas yang itu ambil tas itu. Pas tidur aku sebentar di situ kayak 10 menit lah. Baru ada kamu, aku bangun. Baru ada Willy, ada si Ibrahim sama Isan. Tahu nggak pas itu loh yang kan Sabana kan itu yang hamparan yang datar itu. Kan sebelum Sabana kita ada turunan. Ingat nggak jalan yang turun itu? Nah, aku di situ sempet jatuh, Lin. Sempet jatuh, aku sakit banget. Pinggangku sakit banget sumpah. Di situ aku sempet jatuh. Anjir. Ini orang ulun sama Aib lari-lari ke depan, aku akhirnya jatuh. Tapi posisi di Sabana. Sebelum Sabana itu loh yang jalan turun itu loh. Dan di situ aku jatuh. Di puncak itu. Hah? Di puncak atau? Bukan di puncak, kan setelah kawah kan jalan bentar terus ada turunan. Sebelum Sabana yang luas itu loh. Nah, di situ aku sempat jatuh. Udah 6 orang nih kumpul kan kita. Udah 6 orang kumpul di Sabana pertama. Kita selama itu ya nggak mengalami hal-hal yang janggal ya, kita aman sih, aman lah, nggak ya normal lah. Terus turun ke mulai kan kayak kalau ke Gunung Sumbing kan kayak kalau mau ke Sabana tuh kan kayak ada, kalau via Banaran kan kayak ada kayak gerbang tuh. Iya. Apa sih ya bebatuan yang gitu jadi kayak gerbang itu. Bebatuan ya, jadi kayak seolah-olah itu gerbang ya. Jadi nah kita udah lewati gerbang itu kan. Di situ kami kehujanan. Tiba-tiba gerimis dulu. Gerimis dulu, kecil dulu hujannya. Gerimis kecil. Itu posisi jam 11:30-an. Kami langsung buka carrier, ambil mantel sendiri. Ada yang mantel full, ada yang cuma mantel plastik. Ada yang aku tuh cuma ya mantel Batman lah, pakai mantel Batman. Nah, terus adanya cuma pakai atasan tok ya, mantel baju. Kami turun dari posisi gerbang itu, Sabana gerbang itu, terus ada rombongan pendaki yang camp di pos 2. Sing ada 3 cowok, 3 cewek. Iya. Yang pas kita ketemu malam-malam itu kan. Iya nggak sih malam-malam? Oh iya, ini pas malam-malam. Nah, tak kira tuh mereka nggak lanjut. Tapi di posisi itu kami cuma ketemu, kalau nggak salah 4 orang ya. Satu cowoknya cuma 1. Yang 2 cowok kan ketinggi. Sama cewek kan, cewek 3 ya? Cewek semua, cowoknya 1. Yang 2 cowok mungkin di camp. Nah, terus tanya-tanya lah kami, gimana masih jauh nggak, masih jauh. Mereka tuh kayak sempet bingung. Kita lihat tuh kayak ini lanjut apa enggak, soalnya kan hujan kan posisi. Hujan tuh sudah capek juga pastinya. Tapi ya sebenarnya tinggal sedikit lagi. Kalau mereka antusias puncak. Tuh, terus kami turun terus. Nah, di sini informasi udah mulai misah. Jadi kayak kebentuk 2 rombongan. Barisan rombongan pertama itu ada aku, Nopal, Aib. Rombongan kedua yang terakhir itu ada Willy, Ibrahim sama Isan kan. Nah terus kami turun juga, terus ada ketemu juga rombongan pendaki lain. Ya terus kami kan road banter ya yang depan ini. 3 Aib, si Nopal sama aku kan road banter. Kita bertiga itu memutuskan untuk berhenti di mata air Semeli. Soalnya ujungnya pas itu gede sih, Lin. Gede. Habis air juga kita memutuskan untuk berhenti karena ya nunggu yang rombongan belakang kan. Takutnya bukan ada apa gitu kan. Soalnya kita emang jaraknya tuh pas itu jauh banget ya sama mereka itu. Mereka tuh ketinggal jauh soalnya. Ada waktu sejam kalau di itu. Nah ternyata itu ada yang udah capek lah di barisan belakang. Barisan belakang. Oh, yang tadi itu. Ada yang udah yang capek, terus
ya makanya yuk tadi pelan, kami kan nggak tahu ya. Nah terus kami di mata air Semelik itu udah nunggu waktu ada sejam ya, Jam lah kayaknya ada. setengah jam apa Setengah jam lebih lah. Nah itu kami sambil bertanya kalau ada rombongan pendaki yang turun. Nah kebetulan kan nggak lama kita berhenti istirahat di pos Semelik itu ada rombongan pendaki turun. Yang cewek itu nggak sih Lin? Yang nggak pakai mantel? Pokoknya ikut kerudungan, nggak tahu aku. Pokoknya beda. Nah terus kami tanyalah, Mbak lihat rombongan belakang yang kami nggak? Oh iya mas, masih di belakang. Oh ya, akhirnya kami kan berarti untuk bertiga kan tetap memutuskan untuk nunggu sebentar lah ya. Sambil tiduran nggak sih? Tiduran tapi udah capek, udah kayak orang pasrah. Posisi itu hujan, banyak petir lagi, lemes. Nah terus ditunggu lama kok nggak datang. Akhirnya ya udah lanjut lagi kan. Ya sih doanya ya semoga nggak ada apa-apa kan. Kita lanjut kan kita bertiga tuh dari gerbang Sabana itu kan cuma berhenti di mata air ya. Sekali. Cuma sekali tok, langsung turun gas langsung berhenti lagi di Watu Ondo. Iya yang pos 4 itu. Pos 4. Nah kami berdiri di sana dua kali, berhenti kedua untuk ya nunggu lagi karena kok nggak kelihatan lagi kan, takutnya ada apa-apa. Soalnya di Watu Ondo kan, dan kalau trek ini bagi kami yang baru awal lagi kan agak ngeri lah ya. Ngeri lah kalau hujan, soalnya kan licin juga. Hujan. Nah terus ditunggu di sana kok udah ada berapa jam ya? Sejam apa setengah jam? Lama pokoknya kita kok setiap nunggu tuh lama ya. Tapi nggak antara setengah jam sejam. Tapi nggak sampai sejam. Atau sampai nggak tahu lah, intinya lama. Soalnya kan itu apa ngantri juga sama yang turun-turun itu loh. Di sana kami nunggu. Loh kok ditunggu nggak kelihatan lagi. Terus ada rombongan ada kan kita kan posisi di bawah. Ini yuk Watu Ondo ini. Di atas Watu Ondo itu kan ada yang kelihatan mau turun. Nah kami sempet ngira tuh, kami bertiga, Aep, Nopal, aku sempet ngira kalau si yang mau turun ini rombongan kami ya. Ternyata malah bukan. Ternyata bukan. Terus ada yang turun lagi kalau nggak salah. Ternyata juga bukan. Akhirnya ada lagi tuh, tapi udah nunggu lama. Soalnya kenapa kok kami masih tetap nunggu, karena takutnya bukan ada apa-apa kan, resiko juga. Itu sih kan si Isan pernah sebelumnya sakit juga, takutnya kan sakit lagi. Nah terus ada yang turun untuk ketiga kalinya kalau nggak salah. Baru itu ternyata si rombongan belakang. Nah mereka malah, kita kan Aib kalau nggak salah tuh bilang, gimana apa maksudnya gimana, tak tinggal apa tak tunggu. Nah kalau nggak salah ya. Nah, terus si Willy yang jawab, Willy atau Ibrahim pas itu emang mereka udah ada apa? Ada, kata nih yuk jawab duluan aja ngono. Willy kalau nggak salah. Ibrahim lupa aku. Yang pakai itu ya mantel hijau ya. Mantel hijau Isan. Ya punya kalau salah satu jawab duluan aja. Siapa ini? Akhirnya yuk kami langsung memutuskan untuk duluan kan, langsung ngebut lagi tuh. Soalnya prinsip kita emang kalau turun harus ngebut. Sebenarnya ya bahaya sih kalau soalnya kan hujan. Sering jatuh juga kok, licin sih, pleset. Tapi kan ngebutnya masih dalam batas ya, batas wajar. Cuma 20. Ngebut. Nah, terus kami nggak beristirahat, langsung ngegas. Langsung di pos 3 camp. Nyampe tenda. Nah, camp kita bertiga, yaitu Nopal, Aep, sama aku di pos 3 itu kira-kira jam berapa ya? Jam 2 kurang. Jam berapa? Jam 3 sih? Jam 2 kurang. Jam begitulah, lupa pas turun jamnya. Soalnya udah capek nggak lihat jam juga. Jam 2 kurang di Seno. Jam 2 kurang kalau nggak salah. Terus kami langsung sampai di base camp kan, sampai di camp ditanyai itu sama Mas Jumet,
Lah rombongan balik bangsane Ihsan, Willy, Ibrahim di mana? Yo kita jawab lah, katanya disuruh duluan aja, tapi udah sampai di Watu Ondo. Oh ya wis, yaudah kami yuk akhirnya langsung tuh ganti pakaian kan. Ada yang basah, soalnya basah-basah semua juga. ada yang ya aku ya termasuknya aku langsung ganti pakaian kan, ganti pakaian, biar anget kan, biar anget. Dalam juga. Terus langsung si Aep masuk ke tenda nih Mas Jumet, aku sama Nopal masuk ke tenda sing milik Rizal dari Rizal. Nah di sana kami kan sambil makan jajan, minum kopi biar hangat kan. Terus nah ternyata tuh tenda aku sama Nopal sama Rizal sama Ihsan ternyata tenda bagian pojok sana itu bocor kan. Iya, bocor. Tenda yang kita ya bocor itu. Bocornya yang lumayan panjang bocor. Nah kita main tidur kok nggak bisa soalnya basah. Akhirnya yang tetap nunggu sambil makan ngopi kan. Udah ditunggu waktu setengah jam antara setengah jam itu datanglah si Ihsan, Willy. bukan itu satu-satu datangi. Oh iya ding, mereka jadi berpencar lagi ya. Mereka datang si Willy kalau nggak salah. Willy datang. Nah otomatis kan yang dia tanya, Will lah Ibrahim Ihsan mana? Kayak ini di belakang masih ya lumayan ya sebentar lagi datang. Nah ditunggu lama-lama tuh sekitar 10 menit 15 menit datang si Ibrahim. Ihsan terakhir nih. Kalau di total kali kita nunggu sampai di pos 3 kan jam 2 kurang. Sekitar ada 1 jaman baru ada Ihsan kalau nggak salah loh, sorry. Nah terus ada Ihsan barulah gitu yang udah rasa adem lah, mesti udah kumpul semua nih. Akhirnya yuk pada disuruh ganti yang basah-basah bikin mie kalau ini ya bikin mie sisa. Soalnya kita kan punyanya mie doang. Bikin mie sisa, kaum kiri kan bikin mie sisa, terus kopi dibikin semua, energen dihabisin semua biar ya enggak kan, biar hangat. Terus dingin soalnya. Habis itu kalau nggak salah jam 3 apa ya, jam 3 itu semua yang kamu Ihsan, Rizal sama Willy itu tidur. Iya, terutama aku, kayaknya aku tidur duluan sih. Tidur duluan. Nah yang enggak tuh cuma aku, Jumet, Ibrahim, satu lagi siapa ya? Aep tidur ya? Aep tidur. Willy, Rizal ya. Oh Rizal itu tiduran kan. Iya dia mah tiduran kan, soalnya kan nggak ikut kan, udah tidur. Masih tenda tuh masih banyak ya. Masih sama tenda yang lain. Masih banyak soalnya masih belum sore banget sih. Tapi posisi udah ada yang lagi packing balik. Sampai situ kami belum menemukan, belum mengalami hal yang janggal aneh, masih normal. Soalnya kan masih cerah itu. Juga nggak ada firasat yang gimana ya. Pas di jam kan aku kan ngobrol tuh sama Mas Jumet kan, Mas Jumet ini mau pulang jam berapa ya, misalnya jam 4 paling nggak target sampai base camp isya lah maksimal, yuk bisa pulang ke sini kan. Bisa pulang ke rumah masing-masing perantauan. Nah soalnya kan besoknya kan kuliah. Nah aku itu yang kuliah. Nah kamu kan enak masih liburan, malah mulai liburan. Oh iya. Nah akhirnya kan Mas Jumet kan ya bilang jawab ya terserah, kalau soalnya kan Mas Jumet kan ya santai kan. Ya, aku kasih ngobrol-ngobrol dan sampai pada kesimpulan nih kita maksimal jam 5 turun. Nah di situ aku kan wah masih lama nih, masih ada 2 jam. Nah aku pengen tidur Pak. Tenda aku sama kamu
ya kita lah tindakan kita itu posisinya kan gini. Isan aku kamu, nah aku tuh paling luar, paling dekat yang itu kan pintu. ya, kan posisinya udah mepet lah, soalnya kan orang tidur capek kan mesti kan Iya, nggak bisa njuk gini. saya enak kan. Nah di situ kan gini bang, sebenarnya aku pikirku tidur gini aja, soalnya kan nggak cukup tidur gini posisi. Ya Allah melasi. Oh, santai. Habis itu ternyata yang bagian luar ini kan ada lapisan di luar. Netes ya? Netes aku tak pinggir gitu kan. Tapi lama-lama tuh tetap nggak bisa, tetap kayak ketetesan gitu kan. Akhirnya aku di situ gigil malah. Lama-lama loh. Tapi aku belum ngerasa yuk sing kedinginan ya, cuma gigil loh. Ya sebenarnya bahaya. Itu kalau aku ya baru sadar sebenarnya aku di Jombang itu udah masuk ya hipo tingkat ringan, soalnya kan gigil nek menurutku loh. Kalau dibiarin juga bahaya itu, bahaya banget sih. Terus nah kebetulan kan Mas Jumet masih bangun sama si Ibrahim. Nah aku masih ngobrol juga. Nah Mas Jumet lihat aku kok gigil, nah bilang lah Mas Jumet, ini kadang kali aku dengan tuh. Nah aku bilang gigil Mas. Akhirnya yuk aku disuruh ke tenda Mas Jumet, ganti pakaian, ganti kaos. Kamu tidur di tendanya Mas Jumet? Nggak tidur, cuma ganti langsung disuguhi kopi kan. Sudah mulai hangat tuh. Nah nggak salah itu jam 4:30 kalau nggak salah. Langsung tuh yang bagian kan aku rame kan. Nah terus aku lihat tuh posisi kan lurus kan, tenda ke kanan kan, posisi lurus. Aku lihat Isan bangun, kamu bangun, Isal bangun. Pasti kan mungkin ya terusik lah sama suara aku sama Mas Jumet sama si Ibrahim. Nah terus bangun mereka semua, bangun kamu bangun. Terus apa aku kalau nggak salah tidur lagi apa tidur lagi kalau sebentar ini sorry ya ceritanya agak kurang mendetail karena udah agak lupa, udah lama soalnya. Nah terus Willy atau si Aib tuh bangun juga. Willy kan Aib bangun, terus habis itu Willy bangun. Nah akhirnya kan bangun semua kan, langsung packing, siap-siap packing lagi sekalian itu packing pulang. Terus aku langsung balik ke tenda nih sing sebelumnya. Kamu ya semuanya packing langsung. Itu sekitar jam 5 kurang. Kita turun 5 kurang sih. 5 kurang. Tapi pas turun pas itu 5 lebih. 5 kurang. Nah terus packing. Nah disitulah itu kalau menurutku itu mulai itu adalah penyebab kita mengalami kejadian janggal. Kenapa? Karena emosi. Iya. Nah,